الملك الجبار مكور الليل على النهار لتذكرة لأولي القلوب والأبصار. والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما birahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, langkah rumiyin monggo sami-sami manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan ampunannya sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk memperbanyak amal di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk talabul ilmi, untuk wawasan tentang keagamaan kita, semoga ditambah oleh Allah, meningkatkan iman dan takwa kita. Allahumma amin. Salawat salam tidak lupa tetap kita sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampun memberikan tuntunan petunjuk kepada umat manusia, sehingga kalau banyak saya sangat menikmati satu ajaran yang benar, ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, marilah kita awali dengan bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan kajian pada sore ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Biniati doa wal qabul wassalamu bisayyidil rasul fi kulli amalin shalihah. وخصوصا لطلب العلم في هذا المجلس لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi melanjutkan kajian pada kemarin sore, yaitu yang terkait yang disunatkan di dalam puasa. Yang kemarin sudah kita sampaikan bahwa wa yustahabbu bis-shaumi salah satu asya'a, yang disunatkan di dalam puasa itu ada 3. Yang pertama takjilul fitri, yaitu cepat-cepat buka apabila waktunya sudah mandek. Artinya maghrib sudah tiba, segeralah kita itu berbuka, maka itu dapat kesunatan. Yang kedua, wasani takhirus sahur, ini menika mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur bukan berarti terus pagi-pagi. Jadi sebelum imsak itu kita sudah sahur, maka itu dapat kesunatan. Justru kapan sahur jam 10 sahur, nah itu malah mboten asal kesunatan. Wasali susi nomor 3 tarkul hajri. Nggih menika meninggalkan omongan-omongan yang jelek. Jadi di dalam bulan puasa hal-hal yang terkait dengan akhlak yang jelek maka perlu dihindari.
Bahkan kalau ada orang yang mengajak untuk berkelahi, untuk saling saling caci maki, maka kita hendaklah mengucapkan fal yakul inni shaimun. Jadi nek diajak wong makas-makas liya utawa diajak yang punya dampak perkelahian, malah dianjurkan inni shaimun, saya ini puasa. Supaya apa? Supaya pembahasan itu berhenti, tak terus. Soalnya kaitan ketemu mari ngono terus sampai panjang. Ya. Nah, untuk menghindari pembicaraan atau konflik antara satu yang lain, itu kadang-kadang disebabkan amma bilisanihi, seringkali berawal itu dengan lisan. Ya. Jadi lisan awalnya bicara enak-enak, kemudian kalau ada ketersinggungan satu yang lain, maka itu menjadi panjang, bahkan kadang-kadang menimbulkan perselisihan itu diantara satu dengan yang lain. Maka ketika kita di dalam bulan puasa, hendaklah itu dihindari. Ya. Jadi perlu dihindari, termasuk bicara sing gak bener, kemudian bicara bohong, ghibah dan seterusnya, itu dihindari. Jadi sunat kita menghindari pembicaraan hal-hal yang tidak baik. Itulah Bapak sekalian tentang penjelasan terkait dengan yang disunatkan ketika kita melaksanakan puasa. Ada 3 itu. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Ada waktu-waktu yang kita itu diharamkan untuk melaksanakan puasa. Jadi kepengen puasa, kepengen mendapatkan pahala, tapi justru malah haram, tidak boleh. Ya. Jadi ada waktu-waktu yang kita itu tidak boleh melakukan puasa. Jadi wa yahrumu siyamu khamsatin, termasuk apa? Ayyamil idani, yaitu hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Adha. Ini buatan asal poso. Jadi kepengen muat awak, mari poso nyambung terus kalian. Hari raya wayayo seneng-seneng kegembiraan malah poso. Maka itu justru haram, nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh puasa baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Aisamu yaum Idul Fitri wa Idul Adha, tegese poso dina hari raya Fitri dan hari raya Adha. Itu mboten asal poso. Wa ayyamit tasyriqi, dan hari tasyrik. Berarti hari tasyrik itu bulan Dzulhijjah tanggal 11, 12, 13. Itu tidak boleh. Nah, berarti berapa hari ini? 4 hari ya asal poso. Nah, tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, yang sehari itu adalah hari raya Adha. Kemudian yang ke-11, 12, ke-13 itu adalah Ayyamut Tasyrik. Itu mboten asal. Wa hiya utawi ayyamut tasyrik iku asala satu, yaitu ana 3 dina. Ya. Ada 3 hari yang tidak boleh kita melakukan puasa. Allati ba'da yaumin nakhri, tegese sakwise yaitu hari raya kurban.
Nakhar. Jadi hari raya Adha itu bisa disebut Yaumun Nakhar, dina penyembelihan, dina kurban, atau Adha. Wa yukrahu lan den makruh takriman, kalawan makruh takrim. Makruh takrim itu maksudnya makruh yang mendekati keharaman. Jadi gak boleh dilaksanakan kecuali ada hal-hal yang penting. Sing dimakruhkan apa? Saumu yaumul syakki, yaitu puasa hari yang di situ meragukan, ada kemamangan, ragu-ragu. Jadi ana dina sing ragu-ragu. Kapan dina sing ragu-ragu? Disebut yaum syak. Jadi ku tanggal akhir bulan Sa'ban niku yaum syak. Soalnya nek akhir bulan Sa'ban itu kan ada kecenderungan puasa atau tidak, karena tadi. Jadi apakah puasa apa tidak? Maka di akhir bulan Sa'ban yang orang poso itu justru malah makruh, yaum syak. Jadi akhir bulan Sa'ban yang baik tidak melakukan puasa, kecuali kalau dia itu melakukan nazar, karena ada nazar yang harus dilakukan. Nah niku. Soalnya apa? Soalnya ketika puasa mari ngono besok tanggal 30 ya. Bisa saja umur Sa'ban itu dimajukan menjadi 29. Kalau tanggal 29 itu bisa ru'yatul hilal. Kan ngoten. Bisa ru'yatul hilal. Nah niki akhirnya bedakno antara puasa Sa'ban sampai awal Ramadan akhirnya nyambung. Nah, itu makanya di situ disebut yaitu yaumus syak. Ya. Jadi hari yang penuh dengan kemamangan, keraguan-raguan. Nah, ini. Maka yang baik dihindari untuk tidak melakukan puasa pada akhir bulan Sa'ban. Wa asyaral musannifu lan memberikan isyarat sapa al-musannifu, pengarang buku menika Imam Syamsuddin, libati suwari hatas sabab, kelawan gambarane iki sebab biqaulihi illa aywa fiqu adatan lahu, kecuali nyocoki kebiasaane. Kecuali yang menjadi kebiasaan. Biasa itu poso niku dina poso dina kok itu sudah rutin. Kecuali niku soalnya dia sudah rutin. Nah itu kalau sudah rutin maka itu tidak apa. Tapi kalau umpama besok tanggal 30 waktu poso ada pengumuman bahwa masuk awal Ramadan, maka sing kebiasaan melaksanakan sunat itu jangan dilanjutkan. Karena apa? Karena sudah memasuki awal Ramadan. Jadi biasanya saya ngerawan itu kan akhir Sa'ban, kemudian akhir bulan Ramadan. Nah, jadi itu. Jadi, kemarin Rajab itu kan tanggal pinten? Istiqbal ya. Rajab itu kan tanggal 30 ya. Tanggal 30 itu kan Komarian atau Hijriah. Kemudian Sya'ban itu berarti 29. Kan ngoten. Nek apa iki 30 29. Berarti nek iki menurut hitungan kalender. Maka besok puasa itu berarti lamanya 30. Itu menurut hitungan falak. Tapi bisa saja itu berubah. Karena apa? Dasarnya
sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Nah, bisa saja nah, kapan umpama malam 29 ada ru'yatul hilal, nah, ahli falak mengatakan besok imkanul ru'yatul hilal memungkinkan untuk melihat bulan terus di atas 3 derajat, ya berarti kita bisa melaksanakan yaitu Idul Fitri, berarti umure Ramadan 29. Tapi nek kalau urutannya mari 30 29 berarti 30 Ramadan itu. Ini berarti 30 hari. Dan umurnya bulan Hijriah itu maksimal 30. Tidak ada 31. Berarti dekat 29 30, 29 30. Bisa saja 29 29 atau bisa 30 30. Umpama Sya'ban itu istiqmal 30, mari ngono Ramadan diruyat ketutup mendung. Wa in humma nek kapan ketutup mendung pas takmilu salasina yauma. Nek hilal di semua titik itu tidak melihat hilal, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Itu. Jadi di Al-Qur'annya yang kemarin sudah saya sampaikan itu kan. Jadi Pak Insyaallah syarra fal yasubu kan itu. Kemudian kalau melihat bulan puasa, tapi kalau nanti di akhir Ramadan melihat bulan berarti puasa dinyatakan selesai, berarti masuk pada awal Syawal. Jadi terkait dengan Yaumus Syak tadi, ya, jadi Yaumus Syak itu adalah akhir bulan Sya'ban. Kalau ada orang puasa itu dihukumi makruh, ya. Maka sebaiknya itu tidak dilakukan, terkecuali kalau orang itu sudah menjadi kebiasaan puasa ketepatan besok di 30 itu oyai poso. Nah, itu berarti kalau ada pengecualian berarti boleh. Fi tatawi kaman ada tuh siyamu yaumin. Jadi kayak orang sing biasa ngelakoni poso sudah rutin. Sedina poso, sedina poso, karena rutin. Apa tepaan kok akhir poso? Nah, itu tidak masuk kategori makruh. Wa iftar yamin muwafaqa shaum Yaumus Syak. Tapi kalau sudah akhir itu sudah ada pengumuman bahwa mestinya tanggal 30 tapi menjadi tanggal 1 ya, karena dimungkinkan ru'yatul hilal, maka dia tidak boleh berpuasa. Jadi tidak boleh berpuasa. Wa iftar yamin muwafaqa shaum Yaumus Syak. Walau siang Yaumus Syak aidun angqada'i wa nadrin wa Yaumus Syak wa huwa salat yaumus salasin min Sya'ban. Atau juga dia melaksanakan puasa karena nazar. Jadi puasa itu kan ada puasa nazar, ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Puasa nazar itu karena umpama kita itu sudah berjanji bulan Sya'ban ini aku puasa 30 hari. Nah, itu berarti namanya puasa nazar. Nah, puasa nazar berarti wajib dilaksanakan. Jadi makanya mbon sampai gampang-gampang napa berjanji, gampang-gampang ngucapno janji.
Sebab kalau itu diucapkan maka wajib dilaksanakan. Makanya disebut nazar. Jadi menang-menang berjanji. Nah, aku 1 bulan penuh saya kalau dapat rezeki puasa selama 1 bulan di bulan Syaban. Nah, itu kan berarti nazar, maka wajib. Nah, begitu dapat rezeki maka wajib dilaksanakan. Kemudian yang kedua puasa Ramadan, berarti puasa yang saat ini kita lakukan. Ini termasuk puasa wajib. Yang ketiga puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu banyak macamnya, ya. Banyak macamnya. Senin, Kamis, kemudian Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu setiap bulan ada. Ini kok tanggal 11, 12 dan 13. Ayyamul Bid mengikuti tanggal 13, 14, 15 berarti itu kan matahari dan bulan bersinarnya itu sempurna, maka disebut bid. Bulan itu bercahaya sempurna jadi kelihatan bunder, maka disebut Ayyamul Bid. Tadi masa balik waman wadi'a fi nahari Ramadan, waman utawi sabane wong wadi'a kang wati sapa wong fi nahari Ramadan di siangnya bulan Ramadan halakauni tingkai wong mau dalam keadaan poso amidan sengaja fil farji dalam farji. Jadi istilah wate itu kan kemarin saya katakan ada istilah wate, ada istilah jima, ada istilah dukhul. Itu sama maknanya, ya hubungan antara suami istri. Wa huwa mukallafun bisawmi. Nah, orang yang melakukan hubungan wate di siangnya bulan Ramadan wa nawa minal laili fa huwa asmun, dan begini wa wis niat poso di malam sudah niat poso terus siangnya melakukan hubungan disengaja, maka bagaimana hukumnya? Fa huwa asmun, maka dia itu berdosa. Kenapa? Di ajlis saumi, karena dia masih dalam kondisi puasa, ada pelanggaran. Berarti orang yang begini tadi bagaimana? Fa'alail qada wal kafarah. Jadi nek wong poso sengaja melakukan hubungan itu 3 berarti yang dikenai dia. Pertama dosa. Yang kedua dia wajib qada. Yang ketiga dia harus melakukan kafarot, bayar kafarot. Ada 3 ya. Jadi dia melakukan, dia hukumi dosa ya. Yang kedua wajib qada, yang ketiga wajib bayar kafarot. Ini ada 3 hal. Apabila itu dilakukan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari. Nah, kafaratnya apa? Wa hiya itqu raqabatin mu'minatin. Yang pertama ada pilihan, ya pilihan pertama. Nah, kapan dia melakukan pelanggaran di puasa tadi, maka kafaratnya harus memerdekakan budak. Oke, itu dulu ya. Dulu itu harus memerdekakan budak. Kalau sekarang kalau di sini tidak ada ya budak nih. Lalu fa'ilam yajid, menawi tidak ditemukan yaitu raqabah mu'minah, budak yang Islam yang mukmin,
Maka fasyamu syahraini mutatabi'aini. Nah iki berat iki. Jadi nek wong melanggar sediluk sengaja gitu. Maka dia nanti harus membayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi mboten asal ada selanya. Dari 2 bulan itu nyambung terus. Yang mutatabi'ain. Nah niki. Jadi kita puasa 1 bulan aja rasanya napa? Lemes dan seterusnya. Apa mana? 2 bulan nyambung gak leren-leren. Nah niki. Jadi mutatabi'ain ini. Makanya itu hati-hati. Tapi kalau dia unsurnya unsur yang tidak disengaja, yang kemarin sudah dibahas, kalau tidak disengaja maka tidak ada kafarah, tidak ada kafarah nggak sengaja. Jadi fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Dan puasa 2 bulan itu berturut-turut. Fa illam yastati shaumahuma, apabila dia itu tidak mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, itu ya nopo. Jadi dia harus melanggar poso, melakukan hubungan, maka pertama kan harus memerdekakan budak. Pertanyaannya kalau bedanya tidak ada dan tidak mampu, bagaimana? Milih kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu kalau puasa 2 bulan berturut-turut itu gak kuat, gak mampu. Nah ya apa deh? Jadi gak mampu bagaimana? Maka fa'it'amu sittina miskinan au faqiran. Maka memberikan makan kepada 60 orang miskin atau orang fakir. Likulli miskinin muddun. Setiap 1 orang miskin itu 1 mud. Jadi 1 mud ya kira-kira berhasil 6 on ya, 6 on itu nak dimasak jadi orang berapa? Orang 4 ya. Setiap hari. Berarti 60 hari kali itu. Nah, ini paling ringan nih daripada apa? Milih poso 2 bulan berturut-turut, nyambung terus bisa kena leren. Niki ya. Nah, sinten sing nate poso 2 bulan berturut-turut. Masa wulan ae 30 baca 30 disuda dadi 29 kan ngoten. Nah, niki. Jadi poso 2 bulan berturut-turut. Nah, nek kaisa ada pilihan, ada alternatifnya. Nah, ini. Jadi likulli miskinin muddun ay mimma yujzi'u bi shadaqatil fitri. Wa in ajaza minal anil jami'i. Nah, kapan ketiga-tiganya itu tidak mampu gimana? Nah, ini yang pernah dulu sering saya ceritakan itu kan. Ada salah seorang laki-laki bulan puasa siang-siang hubungan wate atau hubungan jima dengan istrinya. Mesti ngerti nek itu bulan puasa. Mari ngelakoni, lalu menghadap kepada Nabi. Nah, itu kan menghadap Nabi bahwa dia telah melakukan hubungan siang-siang. Lalu oleh Nabi dikatakan, ya kamu harus bayar kafarat. Kafaratnya apa? Pertama harus memerdekakan budak, lenger-lenger mboten saged. Ya. Mana bisa saya itu iso memerdekakan budak. Ya nek gak iso poso 2 bulan berturut-turut. Loh, saya ini kondisinya orang lemah, tidak mampu saya melakukan puasa berturut-turut. Nek gak mampu, ya kasih anak makanan 1 mud kepada fakir miskin. Napa jawabannya? Sak kampung ini lho, paling miskin, paling fakir iku kula.
sak kampung paling miskin iku kula, paling miskin tapi melanggar berat. Ini kan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Nabi memberikan ya wis untuk keluarga. Ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya pilihan-pilihan sing kafarat mau gak dilaksanakan, justru dia pulang membawa apa? Membawa bagian atau membawa santunan dari Nabi. Karena apa? Karena di antara sekian orang yang ada di sana dia paling miskin. Nah ini, ya itulah hukum itu Pak ya. Jadi hukum itu kan elastis. Jadi al-hukmu yadurru ma'al illah wujudan aw adaman. Jadi nggak bisa hukum itu apa? Patok bangkrut nek A butuh A. Ya itu tadi. Jadi elastis, menyesuaikan kondisi. Nah, nek uang mau harus dipatok butuh merdekakan budak. Dari mana kan gitu ya. Jadi dia gak ngasih orang, tapi justru dia malah mendapat bagian. Karena dia yang paling fakir di antara sekian orang yang ada di desa pada saat itu. Nah ini, jadi harus melanggar tambah oleh bagian. Nah ini, yes. Yang menjadikan hukum perhubungan itu akalnya jatuh. Ini yang menjadikan hukum itu karena puasanya atau karena bulan puasanya. Bagaimana kalau umpamanya orang itu kita tapi sebelumnya tidak puasa, tapi di bulan puasa. Ya. Jadi kafarat itu karena pelanggaran dia kondisi dalam keadaan puasa. Berarti kan melanggar. Makanya tadi kan ada tiga. Pertama melanggar puasa dosa. Efek dari dosa itu maka yang ditinggalkan ya batalkan puasanya kan harus qadha. Yang ketiga atas pelanggaran itu maka bayar kafarah. Lalu pertanyaannya, ya mau wis bengi tak niati gak poso. Siji malih karena malam sudah niat gak poso, bengi mergane mau mantan baru rek wis gak poso. Siap melakukan dosanya sama dosa gak poso. Jadi dia dosanya dosa gak poso. Untuk kafarat tidak, karena dia kondisinya tidak berpuasa. Ada. Karena ini tadi kan terkait orang itu tadi kan puasa. Iya kan? Karena puasa terus dilakukan dengan sadar ya. Bukan lupa, bukan apa wis ngerti, nah itu dilarang tapi dilakoni, yaitu tadi kena kafaroh. Ya. Tapi kayak saya di awal wis diniati, wis gak poso. Berarti kan dia dosanya dosa, dia tidak berpuasa. Tapi wajib qadha. Kemudian untuk melakukan hubungannya apakah kena kafarat? Tidak, karena dia tidak dalam keadaan puasa. Adan. Nggih. Ya, kurang domit. Nggih, niku mau nggih. Jadi itu beda, nggih padha-padha mau. Jadi padha-padha nglakoni tapi beda latar belakang. Adan niku. Nggih. Tapi ojo terus ngene nek diniati wis kapose wis entuk terus ngono. Nah, tadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, barangkali itulah kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan masalah kita bersama-sama. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka man nabiyyi wa minal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa aghnina bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an 'alam ghaiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa 'ainin la tasba' wa du'ain la istajaba laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.